me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses. Selamat pagi, hari ini 30 September 2012 dari lingkungan Santo Yosef Pringulung akan mengadakan ziarah dan wisata rohani ke Gua Maria Tritis, juga nanti dilanjutkan ke Pantai Baron. Dannya apa yang sudah direncanakan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, suasana keluargaan, kebersamaan tercipta yang menjadi tujuan utama dapat tercapai dengan baik dan selamat kembali sampai ke Jogja di rumah masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan, berkah dalam. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's kayak gini terus nanti jalannya. Enggak, ayo lu, stadion mana lu? Ini aneh-aneh tur. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim, far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Far away, shoot me down, but I'm a ball. I am collecting. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan Nada Bakti nomor 5. Kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Silakan duduk. Ibu bapak saudara-saudari, selamat siang berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Sehari ini mengatakan demikian. Rezeki ini lancar? Utangnya lancar? Kita hari ini bersyukur kepada Tuhan. Sering ketemu tapi ini suasana yang berbeda. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan Anda, maka pada kesempatan ini kita bertemu di tempat ini untuk mohon berkat dan rahmat dari Tuhan. Secara spontan tanpa kita sadari, kita ini sering cenderung melihat dunia dengan kacamata kita masing-masing. Menaksir teman, sahabat itu menurut ukuran kita. Menyingkirkan siapapun yang tidak kita sukai, mengabaikan orang yang tidak sependirian, sependapat dengan kita, dan kita terlalu percaya pada diri kita. Kita ini juga seperti murid Yesus yang rajin dan penuh semangat, hanya memikirkan ijazah kerasulannya sendiri. Mereka mengira bahwa hanya kelompok mereka sajalah yang diharapkan sesuatu yang baik. Tetapi Yesus menempatkan mereka pada tempat yang sebenarnya, dan Roh juga berkarya melalui orang-orang yang berada di luar lingkungan kita. Maka agar kita layak mengikuti peristiwa penyelamatan ini, kita hening sejenak, mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Pada bakti nomor 184, 184. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan 199. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bukalah hati kami terhadap sabdamu, serta terhadap angin segar yang dihembuskan oleh rohmu. Barulah bumi ini menjadi rumah di mana cinta kasih memiliki kata yang terakhir. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Bilangan. Pada suatu ketika, turunlah Tuhan dalam awan dan bersabda kepada Musa. Ia mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain
bernama Medan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Bapak, saudara-saudari, tadi ada yang tanya, "Romo sekarang lulusan sedikit." Saya berapa 8-9 bulan ini saya pindah ke seminari, jadi saya sudah tidak lagi di Babarsari. Pringulun cuma 1,5 tahun, lalu Babarsari 11 bulan saya pindah ke seminari. Ada yang tanya kepada saya, "Romo itu salahnya apa kok dipindah ke seminari?" Dulu saya masih ingat ada beberapa ibu-ibu dari Pringulun, saya pindah dari Pringulun ke Babarsari dikira punya anak dulu. Jadi ceritanya gini, ada seorang mahasiswi yang melahirkan, bapaknya pergi lalu ditinggal ibunya setelah melahirkan 5 hari itu juga pergi meninggalkan anak itu. Lalu karena daftarnya pakai kartu mahasiswa Atmajaya, lalu ditelepon berkali-kali. Lalu saya sudah kenal dengan baik, lalu saya ambil anak itu, saya titipkan di susteran di Berbah. Saya berpikir siapa tahu nanti ibunya sadar anak itu diambil. Lalu perjanjian dengan suster, "Romo, kalau ini Romo serahkan, Romo tidak perlu bertanggung jawab. Lalu kalau Romo titipkan tiap bulan Romo harus memberi uang susu untuk anak ini." Saya berpikir karena nanti siapa tahu ibunya sadar lalu diambil. Saya telepon berkali-kali juga tidak dihubungi, lalu sudah 5 bulan itu kok tidak diambil-ambil. Lalu ada yang mau ngadopsi untuk diambil anaknya, lalu susternya mengatakan, "Oh tidak boleh, ini anaknya Romo Buset." Menyebarlah bahwa akhirnya dikira itu anak saya. Bahkan ada yang, "Romo, kalau Romo mau silahkan sekalian tes DNA, kami tidak percaya." Lah masa punya anak dari Pringulun ke Babarsari ya sama saja. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi pengalaman. Berapa waktu yang lalu itu juga ada pengalaman serupa. Aku naik minggu sing ngeterki aku, lalu saya pesan pada suster, "Suster, ini bukan anak saya." Jadi kalau dia hanya saya titipkan sampai melahirkan, nanti mungkin dia kemana saya tidak tahu. Wong ya sudah semester 13 kok ya. Lalu pacarnya masih anak SMA kelas 3 lagi cowoknya itu. Lalu saya, "Kamu kok seperti itu?" Lalu saya juga ikut bingung. Yang dulu saya yang dikira bapaknya, wong saya menyentuh aja ndak. Saya dikira saya, tapi juga ada yang curiga, wong anaknya cakep, kebetulan ibunya itu dari Kupang, keturunan Portugis.
Wah, anaknya cakep kayak gini, putih bersih, masa bapaknya kayak gini? Ngomong ke saya seperti itu ya. Tidak apa-apa, orang menduga saja, tapi kan ya akhirnya tahu bahwa itu bukan anak saya. Ibu bapak saudara-saudari, kalau bapak ibu pergi ke tempat ziarah seperti ini, biasanya bapak ibu itu berdoanya doa apa? Doa mohon apa atau kira-kira siapa yang didoakan? Kira-kira apa doanya? Pasangan hidup loh. Pasangan hidup. Bola pasangan hidup kok lirik Pak Heru. Ada lagi? Apa? Oh, jadi apa lagi kira-kira? Doanya apa? Studinya lancar. Kira-kira kalau yang didoakan itu siapa saja biasanya? Keluarga. Terus siapa lagi? Kalau yang muda ya saya tahu dia kira-kira yang didoakan. Kalau ham-ham itu sudah ada tandanya berarti. Ibu bapak saudara-saudari, entah saya sudah pernah menyampaikan pada panjenengan atau belum. Bagaimana kita mengungkapkan doa itu kepada Tuhan? Seringkali kalau kita berdoa itu kan, ya kadangkala saya juga melakukan itu. Kita berdoa itu kadangkala mendikte Tuhan. Saya minta ini dan itu, pokoknya Tuhan harus. Ada yang mengatakan pada saya, Romo gimana, atau saya itu sudah novena berkali-kali ke Gua Maria, sana sini saya sudah berdoa, tetapi doa saya tidak segera dikabulkan. Saya jadi malas berdoa kepada Tuhan. Seringkali seperti itu. Ya. Lalu kalau ada orang muda yang mengatakan, Romo saya itu sudah berdoa sana sini malas kok Tuhan tidak mengabulkan. Lalu saya paling hanya mengatakan, terus gue harus bilang lo gitu. Gitu ya, masa kita mendikte Tuhan untuk segera itu. Saya mau mengajak kepada Anda merenungkan sebetulnya rumusan urutan doa yang saya kira baik itu adalah kalau Bapak Ibu mengajari anak-anak, mengajari cucunya berdoa selalu tangannya gini. Kalau mau minta komuni badok itu berkat itu kan tangannya seperti itu. Boleh ya namanya komuni badok itu. Mengajari anak untuk berdoa tangannya yang baik, tangannya gini. Ya, bahkan kalau enggak nanti pendampingnya marah, pokoknya tangannya gini. Tadi sudah disebutkan doa yang pertama mestinya kita ungkapkan itu adalah tangannya seperti ini, itu adalah ibu jari. Yang pertama yang mesti kita doakan yang paling dekat dengan hati kita tidak lain tadi adalah keluarga. Orang-orang yang kita cintai, yang tadi ya, yang kita doakan. Yang pertama yang kita doakan adalah orang-orang yang kita cintai, ibu jari. Urutannya. Lalu yang kedua yang kita doakan adalah mereka yang suka menunjuk-nunjuk. Siapa kira-kira? Bapak, ibu, guru. Pokoknya yang suka mengajar, ya. Termasuk kalau Bapak, Ibu perhatikan nanti di doa umat biasanya bagi tadi sebutkan Romo Justinus, bagi uskup, paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, ya Bapak. Ya. Mereka para imam, biarawan, biarawati itu mereka suka mengajar. Termasuk Bapak Ibu guru, ya. Yang kita doakan adalah itu, yang kedua. Lalu yang ketiga baru yang disebutkan Mas Unang tadi, di antara kelima jari ini, jari tengah ini yang paling tinggi. Maka kita diajak berdoa jangan lupa bagi para pemimpin, termasuk Bapak Presiden atau pemimpin di mana kita berada. Nomor 3, ya. Kita doakan para pemimpin kita. Lalu yang keempat adalah jari manis. Jari manis. Di antara kelima jari ini, jari manis ini jari yang paling lemah. Kalau tidak percaya tanya sama ibu yang main keyboard atau suka main gitar atau ngetik di komputer, ini jari yang paling lemah. Jari manis ini jari yang paling lemah. Tetapi cincin ini selalu ditaruh di jari manis.
Tidak mungkin Romo pas ngijabke manten kenakanlah cincin ini pada jempol suami. Kenakanlah cincin ini pada kelingking istrimu. Tidak, pasti kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu, istri. Ya, pasti jari manis. Ya, dia yang paling lemah, tetapi selalu ditaruh. Cincin permata itu selalu ditaruh di jari manis. Saya taruh di jari tengah itu karena lobok saya sudah agak kurus jadi ya agak lobok ya. Dulu pas tabisan ya pas, tapi sekarang agak lobok ya. Bahaya. Wah, harus ganti cincin ini. Ada tulisannya tahun tabisan saya, tanggal tabisan, lalu nama saya ada di sini. Maka kalau teman-teman mahasiswa itu tahu, Romo, ayo cincinnya siapa, cie. Itu lalu akan lihat, ini ada cincin nama saya, juga ada tanggal tabisan saya. Jadi kalau ada yang lihat cincin saya, jadi tidak jadi lihat. Gitu ya. Saya juga pernah menyampaikan kenapa cincin selalu ditaruh di jari manis ini, supaya kita itu mestinya menjadi manusia yang belajar. Manusia pembelajar. Cincin ini kalau dalam konteks 5 jari berdoa tadi dia yang paling lemah, maka rumusannya yang keempat itu biasanya doanya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel ya Bapa. Kita diajak mendoakan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir ya. Jari keempat ini yang jari paling lemah, kita diajak juga memperhatikan mereka yang paling lemah, yang membutuhkan pertolongan kita. Tapi juga ada artinya cincin. Kenapa cincin ini ditaruh jari manis? Saya mencoba mencari-cari jawabannya kenapa ya gitu. Tapi ternyata sekarang saya menemukan. Ya, nanti bisa dicoba di rumah. Kalau jari tengah ini Anda lipat gini ya. Kalau misalnya tadi Romo mengatakan kenakanlah cincin ini pada jempol suamimu, ternyata masih bisa digoyang kanan, goyang kiri. Di jari kelingking ini juga masih bisa digoyang kanan, goyang kiri. Di jari telunjuk ini juga masih digoyang kanan, goyang kiri. Tapi di jari manis ini akan susah untuk digerakkan. Ya, kalau dari tengah ini Anda lipat, ya, jari manis ini akan susah untuk digerakkan. Itulah sebabnya supaya panjenengan itu tidak goyang kanan, goyang kiri. Ya. Cincinnya ditaruh di jari manis itu supaya tidak goyang kanan, tidak goyang kiri. Gitu ya. Itu ada artinya. Tapi kenapa disebut jari manis? Saya itu pernah iseng-iseng tanya, kaum Adam, kira-kira gadis yang cantik, yang manis seperti apa? Di Fakultas Hukum, Teknik, dan Ekonomi maupun Fisik itu beda-beda. Romo, gadis yang cantik, yang manis itu rambutnya panjang. Oh gitu loh ya? Ya. Romo, gadis yang cantik, yang manis itu ada lesung bibitnya. Gitu ya. Lalu saya bilang, wow gitu ya. Lalu ada yang mengatakan, Romo, gadis yang cantik itu tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Oh, menurut itu. Saya kira semua gadis itu cantik. Jawabannya apa? Oh, Romo matanya katarak. Saya ngomong serius. Ini kenapa disebut jari manis itu kurang lebih supaya kita bisa belajar. Lalu yang keempat, yang kelima itu kalau Bapak Ibu dari kelingking, kalau Bapak Ibu yang mungkin dari desa tahu fungsinya. Kalau ada ayam mau bertelur, bukan itu ya yang mau saya katakan. Ini jari kelingking ini kan diantara kelima jari ini yang paling kecil. Cuma kalau jari saya jempol semua, jadi susah membedakan. Jari kelingking ini mengajari kepada kita hendaknya kita itu menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Maka kalau rumusan doa umat di dalam perayaan Ekaristi tidak mungkin bagi kami yang berkumpul di tempat ini itu yang paling awal, itu tidak mungkin. Mesti itu yang paling akhir. Supaya apa? Supaya kita berani rendah hati
di hadapan Tuhan dan sesama. Tapi seringkali kita terbalik, berdoa untuk diri sendiri itu nomor 1. Ya, kalau menurut rumusan 5 dari berdoa ini tadi, sebetulnya yang pertama yang kita doakan adalah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, lalu mereka yang suka mengajar, paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, lalu para pemimpin, mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, dan akhirnya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kalau saya mau tanya kepada panjenengan, kira-kira tujuan hidup manusia itu apa? Dengan hidup di dunia ini apa? Wah, saya tidak tahu, saya dilahirkan. Kalau tidak dilahirkan, saya tidak hidup. Apakah seperti itu? Kira-kira apa tujuan hidup panjenengan? Apa nggih? Ini tidak ada ujian loh ini ya. Tujuan hidup manusia tidak lain adalah bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Tujuan hidup manusia itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya manunggaling kawula Gusti. Kita mau bersatu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mau mengusahakan tujuan hidup kita, tujuan hidup manusia itu mau bersatu dengan Tuhan, ada 5 hal yang bisa kita usahakan. Tentu panjenengan sudah pernah dengar dengan istilah ini. Yang pertama, ketika manusia itu lahir ke dunia, lalu Anda dibaptis menjadi orang Katolik, siapa yang paling tua menjadi orang Katolik? Baptisnya, bukan umurnya. Siapa kira-kira? Yang paling tua menjadi orang Katolik? Ketika panjenengan Anda sekalian itu dibaptis menjadi orang Katolik, itu berarti pertanda panjenengan itu tanda tangan kontrak dengan Tuhan. Saya 2013 nanti kontrak saya dengan Atmajaya habis. Kalau masih kerja saya masih baik ya mungkin diperpanjang, kalau tidak baik saya kembali ke Pringgulun. Oh itu ternyata buatan nggih. Wis pede jebule ra oleh iku. Berarti tanda tangan kontrak dengan Tuhan. Menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah tanda tangan kontrak, berarti kita juga harus menjaga relasi yang baik dengan Tuhan. Demikian juga saya di Atmajaya, saya harus menjaga relasi itu dengan baik. Itu. Maka yang pertama tadi, tanda tangan kontrak berarti panjenengan teken kontrak dengan Tuhan. Ketika panjenengan teken kontrak dengan Tuhan, mestinya panjenengan Anda sekalian melakukan tugas tanggung jawab itu dengan tekun. Yang pertama teken, dilakoni kanthi tekun. Ya, yang kedua tekun. Yang ketiga, menjadi orang Katolik itu kan tidak mudah. Sudah berusaha sebaik mungkin hidup di tengah masyarakat, sebaik mungkin menjalankan tugas perutusan, ikut doa, perayaan Ekaristi di gereja dengan baik. Tapi seringkali kita masih bingung bagaimana menjadi orang Katolik yang baik. Saat itulah panjenengan jangan pernah malu untuk takon, bertanya. Teken, tekun, takon. Ya, jangan lupa, jangan malu untuk bertanya. Wis takon, wis sok-sok masih bingung menjadi orang Katolik yang baik. Ketika Anda mengalami kebingungan menjalankan tugas sebagai orang Katolik, wis takon tapi isih bingung, jangan lupa gocekan teken. Punya pegangan hidup, tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri yang panjenengan iman. Ya. Siapa yang menjadi pegangan hidup kita kalau bukan Yesus Kristus? Sederhana sebetulnya. Kalau kita sudah menjalani teken kontrak dengan Tuhan, kita lakukan dengan penuh ketekunan, lalu sok-sok ya takon, bertanya, gocekan teken, tujuan hidup kita mesti bakal teken. Ya,
tujuan hidup kita pasti akan sampai manunggaling kawula Gusti bersatu dengan Tuhan. Cuma itu seringkali tidak mudah kita jalankan. Tapi yang jelas kita akan terus mengusahakan terus-menerus hidup baik di hadapan Tuhan, karena tidak lain adalah hidup kita nantinya bersatu dengan Tuhan. Kita mohon itu dalam perayaan Ekaristi siang hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Demikian sabda Yesus, maka marilah kita berdoa dengan perantaraannya. Bagi para pemimpin gereja dan bangsa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memilih dan mempercayai para pemimpin bangsa dan pemimpin gereja untuk menggembalakan kami. Melalui Yesus Putramu, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu, agar para pemimpin bangsa kami semakin memperhatikan rakyat, dan pemimpin gereja karuniakanlah kesehatan dan semangat melayani umat, sehingga kami semakin merasakan kasih iman serta menjadi tanda kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kesejahteraan umat, Bapa, kami bersyukur telah Kau anugerahi kehidupan bagi kami hari demi hari. Semoga kami semakin menyadari sentuhan kasih-Mu untuk dapat menjaga kehidupan dan alam semesta ini. Berkati setiap usaha baik kami untuk mewujudkan kehidupan yang penuh kasih, tolong-menolong di antara kami. Cukupkanlah rezeki kami, sehingga kami semakin dapat memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Bagi yang sedang sakit, menderita, dan kesulitan, Bapa yang berbelas kasih, pandanglah saudara-saudara kami, terutama di lingkungan Santo Yosep Pringulung yang sedang sakit, kesusahan, dan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dampingilah agar tetap merasakan kasih setia-Mu dalam pengalamannya. Semangatilah agar kuat dan selalu tabah. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berhimpun dalam nama-Mu, Bapa, melalui penyiaran ini, kami Kau undang untuk meneguhkan iman kami, bahwa hidup kami menuju ke kesatuan dengan Dikau. Puji dan syukur ya Bapa atas kesempatan ini. Kami mohon berkati jiwa kami, agar semakin terbuka atas bimbingan Roh-Mu, dan semoga rahmat pembaptisan kami semakin bernyala bagi hidup beriman kami. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memerlukan sekali nabi-nabi sejati, yaitu orang-orang yang tengah-tengah, yang di tengah-tengah kami dengan kata dan karya memberi kesaksian atas cinta kasih Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Siapan persembahan Madelogi nomor 236. Kau
penyembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga rohmu menguasai kami sementara kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putramu yang memperkenalkan namamu kepada kami serta mengantar kami menyusuri jalanmu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Kau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Madibakti nomor 255. 255. Kudus, kudus, kudus Allah, dari isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaika, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadapi Kau sehati sejiwa dengan jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Datanglah
penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Kami Benediktus ke-16, Uskup kami Yohanes Wijo Sumarto, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Buddha Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita teguhkan doa dan pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kita nyanyikan beberapa kali BBT. Kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah, bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab dengan kuasa untuk selama-lamanya. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu.
Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak apa-apa, semua tentang kepada saya. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Untuk seluruh jujur doa kita, mereka yang minta kita doakan,
keluarga kita masing-masing, kita doakan mereka dengan satu kali salam Maria. Salam Maria, berdoa Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, berdoa Tuhan yang selesai, salam berdoakan kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, apakah ruginya bagi kami bila rohmu yang menjiwai kami. Kami bersyukur atas sabda Yesus Putramu yang terpercaya. Dialah yang membawa kami mempercayakan diri kepadamu, serta mengantar kami melalui berbagai jalan menuju kedamaianmu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Ibu Bapak, saudara-saudari, saya mengucapkan terima kasih atas bersama kita siang hari ini. Perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Pak Petrus, matur nuwun sudah mempersiapkan segalanya sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan lancar. Lalu lektor, pemazmur, pasangan Unang dan Tersi. Besok nyanyi bareng. Terima kasih juga untuk pengiring Ibu dan Nabi serta Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Ikan hiu makan tiwul, thank you. I love you. Thank you so much. Kita siapkan hati dan budi kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian yang hadir tempat ini, keluarga kita masing-masing, seluruh pekerjaan, pelayanan, usaha, niat baik kita maupun mereka yang kita doakan, senantiasa dibimbing, berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita diutus mewartakan kebaikan dan cinta kasih Allah. Amin. Untuk menutup Mani Bakti nomor 542, 542. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Oh, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patient
patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up. Well, I won't give up on us. God knows I'm tough. He knows we got a lot to learn. God knows we're worth it. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a little blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Bon. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Komisiat atas kebersamaan seluruh umat lingkungan Yosef, dan saya kira ini hal yang bagus, yang positif, yang perlu dikembangkan ke depan, karena kebersamaan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Selain membangun iman, kepercayaan, juga membangun kebersamaan seluruh umat. Saya kira dengan mendukung satu dengan yang lain, seluruh umat akan diteguhkan, disatukan, bahwa tidak pernah sendiri, menjadi pejuang Kristus, menjadi murid-murid Kristus, merasa bersama karena didukung satu dengan yang lain. Selamat untuk seluruh umat lingkungan Yosef, terus maju berjuang bersama dengan Kristus Yesus. Nah, kesan saya, ini suatu kesempatan yang baik, maka
bisa dijadikan suatu sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar umat, terlebih bagi umat yang dalam kegiatan itu jarang muncul. Dengan adanya kegiatan seperti ini, itu dimungkinkan karena mereka yang jarang muncul itu ada kesempatan seperti ini, sehingga nanti bisa untuk menarik dalam keterlibatan di dalam kegiatan lingkungan. Pesan saya, kalau seandainya dimungkinkan kegiatan seperti ini tidak hanya dalam saat ini saja, bisa diprogramkan untuk tahun-tahun mendatang.